Setiap tahun ketika menjelang Lebaran, kita akan melihat salah satu momen yang sudah lazim dilakukan terutama oleh para pekerja atau perantau, yaitu pulang kampung atau biasa dikenal dengan istilah mudik. Seperti yang kita tahu, mudik Lebaran merupakan tradisi umum yang memiliki ikatan kuat dalam kekeluargaan. Maka tidak heran setiap keluarga akan mengumpulkan dana agar bisa turut serta merayakan tradisi mudik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mudik berartikan pulang ke kampung halaman. Tetapi, kata mudik ini merupakan singkatan dari mulih dili yang berasal dari bahasa Jawa ngoko yang artinya pulang sebentar. Ada yang mengatakan mudik ini juga berdekatan dengan kata udik yang artinya kampung atau desa. Dengan alasan ini juga, maka mudik dijadikan sebagai istilah dari pulang kampung. Seiring perkembangan waktu, mudik ini selalu dikaitkan dengan Lebaran. Sebenarnya, mudik ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lebaran. Lalu, sejak kapankah istilah mudik Lebaran itu muncul? Mudik Lebaran muncul sejak tahun 1970-an. Kalimat mudik Lebaran ini muncul karena DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia sangat menonjol dan menjadi kota yang satu-satunya mengalami perkembangan pesat. Kondisi ini membuat Jakarta menjadi kota impian bagi penduduk desa yang ingin mengubah nasib. Biasanya, mereka mendapatkan waktu libur yang cukup panjang adalah saat menjelang Lebaran. Oleh karena itu, waktu tersebut dimanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman bertemu dengan keluarga dan sanak saudara. Sehingga dari sinilah terjadi pergeseran makna di mana mudik selalu identik dengan Lebaran. Selain untuk melepas rindu setelah lama tidak bertemu, mudik juga merupakan salah satu bentuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Orang tua tentu akan sangat bahagia jika anak-anaknya bisa pulang dan menemui mereka secara langsung. Dan anak-anak juga tentu akan lebih mudah berbuat baik kepada orang tua jika bertemu langsung. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Birrul walidain juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla?" Nabi bersabda, "Sholat pada waktunya." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Lalu birrul walidain." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Jihad fi sabilillah." Demikian yang beliau katakan. Andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terlepas dari itu semua, mudik merupakan salah satu tradisi yang lekat dengan penduduk Indonesia. Bahkan menjadi hal yang paling dinantikan oleh penduduk dari negeri ini. Sehingga tanpa sadar mudik ini jadi budaya yang begitu lekat dan tidak terpisahkan. Mungkin boleh dikatakan juga sebagai kekayaan khas Indonesia. Demikian video pembelajaran hari ini tentang sejarah mudik dan juga kaitannya dengan birrul walidain. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.